Halo guys, welcome back to Foss Movie. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua Immortality episode 6. Oke guys, tidak usah lama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Fang Han yang menerima tiket dari Fang Qingshui dan melanjutkan antrian untuk memasuki ujian untuk menjadi murid luar di Sekte Yuhua. Ternyata bukan hanya Fang Han sendiri tetapi ada ribuan orang yang sedang mendaftar untuk menjadi murid luar. Di saat Fang Han menunjukkan tiketnya mereka pun terkejut karena di situ ada stempel Fang Qingshui. Dan mengizinkan Fang Han masuk, salah satu dari mereka ingin menghentikan Fang Han karena Fang Han namanya tidak terdaftar, tetapi temannya menghentikannya dan berkata dia adalah anggota Fang Qingshui. Mendengar hal itu ia pun terkejut, karena beberapa hari yang lalu Fang Qingshui tanpa kata membunuh 8 murid sekaligus dan merupakan favorit ketua sekte. Tak lama setelah itu Fang Han pun tiba di arena ujian dan melihat banyak orang-orang hebat dari berbagai dinasti kerajaan. Tak lama kemudian datanglah si nona imut itu yang ternyata namanya adalah Hong Yi. Dan berkata bagaimana kau bisa datang ke sini? Apa ingin datang khusus untuk melihatnya ya? Fang Han pun menjawab karena nona besar keluarga Fang memberinya 1 tiket untuk mengikuti ujian murid luar. Nona Hong Yi pun kembali berkata kalau perlakuan nona besar keluargamu sungguh tidak biasa, apa nona besar keluargamu dendam padamu? Fang Han kembali berkata omong kosong apa? Dia adalah keluarga Fang, satu-satunya orang yang tidak merendahkan pembantu keluarga sepertinya. Tak lama setelah itu ketua pelaksana ujian memulai ujiannya yang harus melawan boneka mistis. 方家子弟，收录进去吧。方寒，真的是你？他给了我一个万门弟子考核的名额。你家大小姐跟你有仇吗？哎，听我的，快走快走，现在还来得及。放心，我心里有数。 Ketua itu pun mengacak nama-nama peserta, dan pertama adalah Liu Miao. Liu Miao pun memasuki arena, namun dia terlalu sombong dan berkata cepat keluarkan boneka mistisnya. Tak berselang lama muncul boneka mistis itu menyerangnya dari belakang, alhasil Liu Miao pun kewalahan menghadapi boneka itu sehingga dirinya menjadi bulan-bulanan dari boneka mistis itu. Namun ia tetap berusaha melawan boneka mistis itu akan tetapi boneka mistis itu tidak mempan dengan senjata biasa, bahkan dengan mudahnya mematahkan senjata Liu Miao. Di saat Liu Miao akan di-end, senior Yuan pun menolongnya dan membantai boneka mistis itu. Dan berkata dirinya adalah pembantu ujian kali ini, dan namanya adalah Yuan Jiekong, dirinya hanya menolong nyawa calon murid, tetapi tidak menolong luka. Ketua pelaksana pun mengumumkan kalau Liu Miao gagal. Melihat hal itu beberapa peserta lain mengundurkan diri dan berkata dengan kemampuan tingkat mistis, apa bedanya dengan cari mati. Nona Hong Yi pun mengingatkan Fang Han dan berkata pertunjukan bagus sudah selesai. Kamu boleh ikut mereka pergi. Fang Han berkata kalau pertunjukan bagus di akhir. Sekarang giliran Wang yang namun gagal, dan disusul beberapa murid lainnya namun tetap gagal. 快把那个什么叫神力傀儡的放出来！放出来！ Sekarang tiba giliran Fang Han. Fang Han pun berkata kalau pertunjukan telah dimulai, karena Nona Hong Yi khawatir ia pun menyarankan setidaknya membawa senjata. Namun Fang Han pun menolaknya kemudian memasuki arena. Seketika itu juga boneka mistis itu menyerang Fang Han yang mengejutkan semua orang dan mengira Fang Han sudah mati. Bahkan senior Yuan berkata mati begini cepat. Bahkan dirinya tidak sempat menarik pedang. Di saat itu pula semua orang kembali terkejut karena Fang Han ternyata masih hidup dan menahan serangan itu sehingga pertarungan itu pun berlanjut. Namun Fang Han masih kewalahan menghadapi boneka mistis itu, namun ia tidak patah semangat.
Dan ternyata Fang Han memanfaatkan hal itu untuk menerobos di tempat dan berhasil meningkatkan ranahnya fisik tingkat 7 yang berupa kekuatan dalam. Ketua pelaksana yang melihat itu pun terkejut, bahkan Fang Qingwei yang melihat itu juga berkata kapan budak ini menjadi kuat begini. Serta Nona Hong Yi juga berkata kalau bocah sialan itu tidak diduga bisa menerobos di tempat. Fang Han pun kembali bertarung dan berusaha untuk menumbangkan boneka mistis itu dengan kekuatan. Peserta lain pun mengagumi Fang Han dan salah satu gadis di sana berkata ganteng sekali. Dengan kerja keras dan usaha, Fang Han pun berhasil menumbangkan boneka mistis itu. Tak lama setelah itu Fang Han pun berhasil membantai boneka mistis itu, sehingga Fang Han menyadari kalau tingkat 7 ranah fisik merupakan kekuatan dalam. 别伤得太重了。 Tak lama setelah itu sang ketua pun mengumumkan kalau Fang Han lulus. Nona Hong Yi pun mendekati Fang Han dan bertanya apa kau tidak apa-apa. Namun di saat itu pula giliran Nona Hong Yi. Fang Han pun menyuruhnya cepat pergi dan berkata dirinya tidak apa-apa. Nona Hong Yi pun maju sembari berkata Fang Han kamu pikir cuma kamu yang jadi pertunjukan bagus. Sini dan lihat sambil mengejek Fang Han. Ternyata hanya beberapa serangan saja Nona Hong Yi dapat membantai boneka mistis itu dan dinyatakan lulus ujian juga. Begitu pula dengan Fang Qingwei hanya beberapa serangan mampu membantai boneka mistis dan dinyatakan lulus dan dilanjut oleh Tuan Muda Liu Kang juga lolos dengan mudah. Namun berbeda dengan Wang Zhen yang gagal. 快去吧。 红衣通过，刘康通过，警卫通过。 Kemudian beralih ke kediaman senior besar Hua. Senior Yuan melaporkan kalau ada 1000 lebih orang yang hadir di ujian. Mayoritas biasa-biasa saja dan tidak layak direkrut, hanya saja ada seorang murid yang disebut Fang Han dan melihat kekuatannya, cuma di tingkat nafas, akan tetapi bisa bertarung dengan tangan kosong. Di pertarungan itu pada akhirnya ia sempat menerobos ke tingkat 7 di tempat dan lulus ujian. Senior Jin pun berkata benar, Fang Han ini sebenarnya orang puncak petir ungu. Demi budak ini Fang Qingsui membunuh 8 murid dan 8 bangau miliknya. Senior Yuan pun kembali menjelaskan kalau dirinya sangat memperhatikan Fang Han, pertarungannya tidak ada jurus sama sekali, tetapi kekuatannya tidak lemah malah semakin kuat. Seperti ada sumber kekuatan tak terbatas yang mengisi kekuatannya. Dan menebaknya kalau Fang Han menggunakan pil Jiu Qiao. Senior Jin Sitai pun menyambungnya dan berkata dengan tingkat latihan Fang Qingsui di ranah ajaib, pasti tidak membutuhkan pil Jiu Qiao dan memberikan kepada budak yang disebut Fang Han. Jika tidak, dia menerobos dengan apa? Senior besar Hua pun berkata jangan sembarangan. Dan menjelaskan kalau keluarga Fang berkuasa bertahun-tahun di dinasti Li, ada beberapa teknik rahasia yang hebat, juga tidak mengherankan. Berlatih tiap hari, menerobos ranah fisik satu persatu tingkat juga bukan hal susah. Selain itu Fang Qingsui adalah murid utama yang diperhatikan ketua sekte, juga termasuk citra sekte Yuhua kita. Dan menyuruh Jin Sitai jika tanpa bukti konkret, jangan kamu asal membuat kesimpulan. Kemudian senior besar Hua memberikan pil Jiazi kepada senior Yuan karena kinerja yang sangat bagus dan menyuruhnya berlatih baik-baik. Senior Yuan pun berterima kasih dan pergi. 只是有一个叫方寒的弟子，但却能赤手空拳，
论实力只有气息境，他在打斗中毫无章法，但体力却不降反。有一些强横的炼体秘术也不足为奇。以方清雪神通秘境的修为，肯定用不上九窍金丹。 Kembali ke arena ujian, ketua pelaksana pun mengucapkan selamat kepada semua murid yang lolos menjadi anggota Sekte Yuhua. Di saat itu pula Nona Hong Yi memperkenalkan tuan muda dari Zhenyuan yang bernama Liu Kang kepada Fang Han. Sehingga mereka berdua pun mengenal satu sama lain. Sang ketua pun menunjukkan hadiah pusaka untuk murid luar yang merupakan baju sihir yang ditenung dari 5 jenis sutra yaitu Sutra Langit, Sutra Bumi, Sutra Perak, Sutra Hitam dan lainnya. Dan kembali menunjukkan 5 jimat sihir di antaranya jimat pembersih baju yang mengandung air sihir. Fang Han pun berkata dalam hatinya jika nona besar tidak menghargainya, bagaimana bisa dirinya mencapai keadaan seperti ini. Dan berniat ingin cepat pulang dan memberitahu nona besar Fang Qingsui. Fang Han yang sedang termenung dibangunkan oleh Nona Hong Yi dan berkata, kau pikirkan apa? Di saya Tuan Muda Liu Kang memuji Fang Han. Fang Han pun meminta maaf kepada mereka berdua karena dirinya harus cepat pulang di puncak petir ungu, dan pamit 我给 pergi. 你介绍一下，这位是大黎镇远侯小红。久仰。 这是赏赐给外门弟子的一这5道灵符，第1道是净衣符，能结识2位，实在是人生一大幸事。 Beralih ke Fang Han yang mengendarai bangau mistis menuju puncak petir ungu. Namun di sana sudah ada Fang Qingwei yang menemui kakaknya Fang Qingsui. Di tengah mereka melepas rindu, tiba-tiba Fang Han masuk sambil berlari menemui nona besar Fang Qingsui, namun ia terhenti setelah melihat Fang Qingwei ada di sana. Alhasil Fang Han pun kembali direndahkan oleh Fang Qingwei seperti budak yang berani. Bahkan tidak tahu aturan. Fang Han pun berkata dalam hatinya buka mulut cuma tahu kata budak, sekarang kau dan dirinya sama-sama murid luar. Fang Han berkata kepada Fang Qingsui kalau dirinya sudah memenuhi tugas tanpa senjata dan cuma bergantung fisik mengalahkan boneka mistis itu dengan lancar dan memenuhi kriteria murid luar. Fang Qingwei mendengar itu pun tersinggung dan berkata apa kau menertawakannya dan yang lainnya memakai senjata. Fang Qingsui pun menenangkan adiknya dan berkata cuma satu bawahan, untuk apa diributkan sampai muka dan telinga sampai memerah. Mendengar hal itu Fang Han pun berkata dalam hatinya kalau nona besar Memen benar, meskipun berbakat, tetaplah bawahan keluarga Fang. Fang Han pun ingin menyampaikan laporan terakhirnya, namun Fang Qingsui berkata katakanlah di lain hari dan pergilah. Fang Han pun pergi dengan perasaan kecewa sambil berkata murid luar tidak boleh tinggal di puncak petir ungu. Dan berniat akan pindah dan tinggal di asrama umum, sembari berkata jagalah kesehatan nona besar dan film pun bersambung. Oke guys, mungkin kalian penasaran apakah di masa depan Fang Qingsui dan Fang Han akan bermusuhan atau malah sebaliknya. Oke cukup sekian dan sampai jumpa di video